前辈，放箭！Namun bersamaan dengan itu datang juga seorang perempuan berbaju biru, yaitu Yaoshi. Dia bersedia mengantarkan Nona Sising pulang. Wanita ini bernama Xuan Yuan Yaoshi. Dia ini adalah adiknya Xuan Yuan Lige atau putra mahkota dari kerajaan Dongling. Namun ketika sampai di tengah jalan, Nona Yaoshi ini berhenti. Ternyata dia tidak akan mengantarkan Nona Sising pulang, melainkan dia akan menghabisi Sising di tengah jalan. Dia berpikir kalau Sising tidak dibunuh, mungkin dia akan mengacaukan rencananya karena dia sudah curiga jika kakaknya mungkin jatuh cinta dengan wanita ini. Saat dia benar-benar akan menghabisi Sising, Tuan Muda Dongling pun muncul segera menghentikan adiknya ini. Dia sangat marah kepada Yaoshi yang diam-diam akan membunuh Sising. Namun dia juga beralasan bahwa jika wanita ini dibiarkan hidup, dia akan merusak rencana besar mereka. 知不知道君北院现在兵临城下，她是我们唯一的筹码。子晴那个女人，你是不是疯了？滚！幸亏我来得及时，看样子伤得不重。这是离殇的琴谱，是你教我的那首曲子。你让我回去吧。 Setelah membersihkan lukanya, akhirnya Pangeran Lige ini mengantarkan Nona Sising bertemu dengan pangeran keempat. Ia sudah pasrah kalau nanti dirinya harus ditangkap dan dibunuh oleh pangeran keempat. Namun setelah sampai, Sising meminta agar Xuan Yuan Lige ini segera berbalik kembali. Dia akan menjamin keselamatannya. Dan benar saja ketika Jun Bayu ini mengejarnya, dia pun meminta agar melepaskan Pangeran Dongling. Pangeran keempat pun menjadi heran dengan perubahan sikap Sising yang berubah tidak seperti biasanya. Malam harinya dia pun bertanya kepada pangeran keempat sebenarnya tujuan apa mengambilnya menjadi istrinya. Dia juga bertanya tentang belati pangeran keempat. Pangeran keempat ini akhirnya berterus terang bahwa dia sudah tahu jika Sising ini berasal dari pulau asing. Jika dia dikuasai orang lain, maka itu bisa menghancurkan kerajaan Tianshu. Namun pada akhirnya mereka ini membuat kesepakatan. Sising tidak mempermasalahkan semua itu, asalkan pangeran keempat juga bekerja sama, bersedia membantunya menyelidiki orang dari pulau asing. Pangeran keempat pun akhirnya memberikan tugas kepada Sising untuk datang ke kerajaan Xiling, di mana kerajaan Xiling ini sebelumnya mengajak perundingan perdamaian. Dia juga berjanji akan membantunya menyelidiki orang-orang pulau asing. Berangkatlah Sising ke kerajaan Xiling untuk melakukan perundingan perdamaian. Sementara itu Chu Faiyan yang telah menunggu, dia berharap Jun Bayu sendiri yang datang dalam perdamaian itu. Namun dia kemudian menjadi kaget ketika melihat ternyata yang datang adalah Sising. Apalagi ketika Sising menunjukkan cincin kalajengking. Mau tidak mau dia pun harus menerima kedatangan Han Sising. Setelah melakukan perdebatan yang sangat lama, Chu Faiyan, putri dari kerajaan Xiling ini meminta sebuah persyaratan, yaitu agar kerajaan Tianshu tidak lagi berhubungan dengan kerajaan Dongling, juga tidak boleh menyerang kerajaan Xiling dalam 5 tahun ke depan.
Han Xixing sendiri mengajukan beberapa syarat, diantaranya Xiling harus mengganti rugi 20.000 ekor kuda berkualitas, juga harus meminta maaf kepada rakyat kedua kerajaan dan juga segera mengumumkan kepada dunia. Meskipun agak keberatan, akhirnya Chu Faiyan pun setuju. Saat Han Xixing akan pulang, Chu Faiyan yang masih sangat kecewa ini mencoba memanas-manasi Xixing dengan mengatakan bahwa putra pangeran keempat sejatinya tidak menyukai wanita yang sudah tidak suci lagi. Merasa direndahkan, Han Xixing juga mengatakan bahwa Chu Faiyan sebenarnya juga wanita yang tidak terhormat dan juga tidak berguna. Mendengar itu Chu Faiyan sangat marah dan ingin segera membunuhnya. Namun Han Xixing mengatakan jika membunuhnya berarti dia melanggar perjanjian perdamaian. Akhirnya dia pun memilih memendam rasa amarahnya. Setelah bernegosiasi, Han Xixing kemudian pulang menemui pangeran keempat dan memberikan surat perjanjian perdamaian. Tak lama kemudian datanglah Si Tu Sin Er, yaitu putri tuan Si Tu Cheng yang menghampiri putra pangeran keempat. Di awal pertemuannya dengan Xixing, dia langsung membuka aib Xixing hingga membuat Xixing pun sedikit kurang nyaman. Merasa tidak enak hati, dia pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Ternyata Xixing pergi sampai malam tidak kembali hingga membuat pangeran keempat ini menjadi sedikit galau. Sementara itu pangeran kedua, dia menyarankan pangeran keempat agar kembali ke istana meminta prestasi kepada ayahanda. Tetapi dia segera menolaknya dan bertanya kepada pangeran kedua tentang kekalahan pangeran kedua yang memimpin 20.000 pasukan dalam menghadapi Tianxi. Kenapa pasukan Macan Putih banyak terjadi korban dalam peperangan itu? Dengan marah, putra pangeran kedua ini kembali ke kamar dengan ekspresi yang sangat muak kepada Jun Bayu. Dia bersiap untuk membalaskan dendam atas semua yang telah diperbuat Jun Bayu kepadanya. Beberapa saat kemudian, pengawal menghampiri pangeran kedua dan mengatakan bahwa pangeran keempat Jun Bayu telah meninggal. Mengetahui hal itu, dia pun mulai merencanakan untuk membunuh putri Si Tu Sin Er. Dia akan mengambing hitamkan pangeran keempat. Sementara itu di dalam camp, putri Si Tu Sin Er terlihat mondar-mandir dikarenakan dia ditinggal Jun Bayu. Bahkan Jun Bayu meminta agar dirinya tidak keluar camp selama dirinya pergi. Tak selang beberapa lama, pangeran kedua datang. Dia mengajak Si Tu Sin Er untuk pergi keluar mencari keberadaan pangeran keempat. Sesampainya di tempat yang sepi, pangeran kedua ini mulai menjalankan rencana jahatnya. Namun tak disangka tak jauh dari tempat itu, Nona Xixing melihat keberadaan pangeran kedua yang akan mencelakakan Si Tu Sin Er. Namun yang terjadi setelah Si Tu Sin Er ini diselamatkan Han Xixing, dia tidak berterima kasih dan malah membunuh Han Xixing lah yang akan mencelakakannya. Suatu malam, Han Xixing yang sedang memainkan kecapi, dia didatangi oleh Jun Bayu. Jun Bayu menghibur Xixing dan meminta agar permasalahan tadi siang dilupakan. Namun Han Xixing dia agak ragu dengan apa yang dikatakan Jun Bayu ini. Di saat dia merenung, Han Xixing mendengar suara kecapi milik Xuan Yuan Lige. Dia pun segera mencarinya. Bertemulah keduanya dan Lige pun bercerita banyak hal tentang permainan kecapi.
Namun tak berselang lama pangeran keempat datang dan langsung mengajak Sising pulang. 你还不快下来？怎么走？早说过让你别对那个女人留情。 Tak berselang lama setelah mereka pergi, pangeran kedua pun datang menemui Xuan Yuan Lige. Pangeran kedua ini kemudian mengatakan agar Xuan Yuan Lige tidak terlalu mengasihi Han Sising. Dia kemudian menunjukkan surat perjanjian di mana perjanjian itu bahwa kerajaan Siling tidak boleh berhubungan dengan kerajaan Dongling dan perjanjian itu ditandatangani oleh Han Sising. Suatu malam saat Sin Er ini sedang mabuk, dia nekat memasuki kamar pangeran keempat yang kebetulan pangeran keempat ini juga sedang mabuk. Di tempat lain, Sising mendapat kabar dari Hong Yi bahwa pangeran keempat sedang mabuk berat. Khawatir dengan kondisinya, dia mencoba menengok pangeran keempat, namun alangkah terkejutnya ketika melihat ternyata pangeran keempat sedang tidur bersama Sin Er. Rasa sangat kecewa, dia pun akhirnya pergi. Sementara itu pangeran kedua yang masih kecewa karena rencananya digagalkan oleh Sising, kini dia membuat rencana jahat lagi. Dia akan memenjarakan Sising. Dia telah memberi informasi kepada Mahkamah Agung untuk kembali membuka kasus pembunuhan Tuan Muda Chen dan akan menjadikan Sising ini menjadi tersangka. 你这把汉子气，好戏还在后。我看你这次还怎么逃！ Pagi harinya ketika pangeran keempat ini akan mencari Sising, dia mendapatkan informasi bahwa Sising telah ditangkap oleh Mahkamah Agung. Mendengar itu pangeran keempat pun segera bergegas menuju istana. Sementara itu Sising sendiri dia sudah tertangkap ternyata bersama keluarganya. Dia juga keluarganya akan kembali diadili berkaitan dengan kasus kematian Tuan Muda Chen. Ternyata pangeran kedua ini diam-diam menghadirkan saksi palsu bahwa otak pembunuhan adalah Nona Sising. 四王妃，姐姐相信你不会亲手杀人。倒要看看老四的女人被他的兄弟侮辱了。 Namun tak berselang lama, seorang berbaju hitam bertopeng datang juga membawa seorang saksi. Dan orang itu bersaksi bahwa dia telah diutus oleh Nona Sin Er untuk mempermalukan Nona Sising. Sementara orang bertopeng itu kemudian mengaku bahwa dirinya malam itu ada di tempat kejadian. Sising pun teringat bahwa orang itu adalah orang yang telah meracuninya, hingga dia pun akhirnya nekat akan membunuh orang bertopeng itu. Namun begitu kagetnya ketika melihat ternyata orang itu adalah Jun Bayu. Dalam keadaan yang sangat parah itu, pangeran keempat berpesan kepada Sising agar Sising tetap menjaga kerajaan Tianshu. 要顾太医，快送回府！殿下，营长，跟我回府。 Sising pun segera meminta agar kasus ini segera ditutup. Namun pangeran kedua ini tidak mau. Dia meminta kepada raja agar kasus itu tetap dilanjutkan. Namun tak berselang lama pasukan macan putih datang siap menerima perintah dari Sising. Melihat seluruh pasukan macan putih yang sudah tunduk kepada Sising, sang raja pun menjadi takut jika Sising akan memberontak. Dia pun akhirnya membebaskan Sising dari segala tuduhan. Dia juga menghukum keluarga Sising karena terbukti menfitnah Sising. Ia juga menghukum pangeran kedua karena telah menghadirkan saksi palsu. Dia dipotong gaji selama 3 tahun. Saat Sising ingin melihat kondisi pangeran keempat, Jingxi pun langsung naik pitam. Dia tidak terima karena pangeran keempat dicelakakan oleh Sising. Namun tabibku segera menenangkannya. Dia pun segera menjelaskan kepada Sising, memang sebelumnya pangeran keempat ini telah terkena racun gunung dan dipindahkan ke tubuh Sising. Namun itu semua bukan karena perintah dari pangeran keempat, melainkan karena inisiatifnya. 我自作主张运功引到了你的身上。要知道，你的身份那么特殊，
也从未伤害过你， Meski Nona Sising kebal racun, namun yang sebenarnya Pangeran keempat sangat menyesali pemindahan racun gurun itu. Dia memperistri Sising sebenarnya untuk melindungi Sising sendiri dari segala bahaya, karena Pangeran keempat ini juga sudah tahu jika Sising berasal dari pulau asing yang sedang diburu kerajaan Nanzhao. Setelah mendapatkan pencerahan itu, Sising pun akhirnya sepakat untuk tidak membahas itu lagi. Lagi pula Pangeran keempat sudah banyak berkorban untuk dirinya. Kini dia malah merasa bersalah karena telah melukai Pangeran keempat. Kondisi Pangeran keempat semakin parah karena kerusakan pada jantungnya. Tabibku mengatakan bahwa orang yang bisa menyembuhkan luka seperti itu adalah Tuan Lu yang berada di Pulau Lucia. Mereka pun berencana akan membawa Pangeran keempat ini ke pulau itu untuk mendapatkan pengobatan. 这个你不用担心，王城这边由我来照应。也要请卢庄主救下殿下。准备出发吧。 Demi keamanan Pangeran keempat sendiri, mereka pun diam-diam membawa Pangeran keempat ke Pulau Lucian. Namun pada malam harinya datanglah para pembunuh bayaran yang akan membunuh Pangeran keempat. Kami 的人只能引出院中的侍卫，住院的人死活不肯动。 成了吗？成个屁！老子差点成个死人。我本来是想引那女的出来的，谁知道那女的守在里面，根本是怎么看她也不像孤岛人鬼。抬稳呐！老爷、夫人，有要紧的客人求见。庄主，人在哪儿啊？啊！没想到我们再见面。 Ternyata pemilik Pulau Lucian yaitu Tuan Lu sudah menganggap bahwa Pangeran keempat ini adalah muridnya sendiri. Dan ketika mengetahui jika lukanya cukup parah, dia pun segera mentransfer energinya. Sementara itu menantu Tuan Lu yaitu Jiang Cheng, dia merasa aneh dengan Tuan Lu ini karena telah mengambil resiko membahayakan nyawanya sendiri demi menyembuhkan orang yang tidak dia kenal. Dia curiga jika tamu yang baru saja datang adalah anak haramnya Tuan Lu sendiri. 我觉得这人八成就不是什么弟子。豁上我这条老命，我也要救他。 Sementara itu Nyonya Lu mengetahui jika suaminya telah menyalurkan semua energi tenaga dalamnya dan kondisinya sudah sangat kritis. Sang ibu ini bermaksud meminta bantuan Jiang Chen menantunya untuk membantu ayah mertuanya. Namun Jiang Chen menantu yang jahat ini tidak mau membantu dengan alasan dia sedang sakit perut. Dia ini berharap mertuanya ini juga segera mati karena dia berambisi ingin menjadi kepala keluarga Lu dan sekaligus pemimpin Pulau Lucia. Jiang Chen yang khawatir dengan kedatangan Pangeran keempat, dia pun segera merencanakan niat jahatnya. 你爹倒也罢了，你娘怎么会如此？从今往后啊，这卢家就没有你我的。慎重起见，北岳现在化名念北。 Sising yang khawatir dengan keadaan Jun Bayu, dia pun berencana akan menyusul Jun Bayu ke Pulau Lucia. Namun karena sebelumnya dia telah diberi mandat oleh Pangeran keempat agar menjaga rakyat Tianshu, dia pun bermaksud pergi ke kediaman kerajaan untuk meminta bantuan kerajaan agar kerajaan nanti bersedia menjaga kota Tianshu selama dirinya pergi untuk menjenguk Pangeran keempat. 越王与安王是亲兄弟，明日你守在府里，我亲自去一趟。 主子，只能到这儿。应该就是这里。安王爷，我是天君韩子晴，我就不信他不出来了。咱们在这安营扎寨。Dalam perjalanan ke kediaman kerajaan, dia bertemu dengan seorang pemuda yang tak lain dia adalah Bailey Wangsen. 太凶了，反正你现在也没有办法，安王你也见不到。怎么见了？走吧。等，我的棍儿。安子晴，待请的安王出山之后，下一步打算做什么？你是何人？认得吧，把这个交给你主子。在下只能帮你到这儿了，剩下就看你运气了。
Akhirnya bertemulah Sising dengan Rajaan yang ternyata Rajaan ini memang sudah lama mengasingkan diri dari dunia. Dia tidak akan terlibat urusan kerajaan. Namun setelah mendengar jika Junbayu terluka parah, dia pun memutuskan untuk setuju membantu rakyatnya Junbayu. Namun dia juga meminta waktu, yaitu 1 bulan saja. Di sisi lain, Junbayu hampir saja dicelakai oleh menantu dari Tuan Lu yang sebelumnya. Dia ini telah mencampurkan racun hingga membuat tubuh pangeran keempat ini menjadi semakin lemah. Untunglah ada istri Tuan Lu yang dengan cepat mentransfer energinya untuk mengobati pangeran keempat. Setelah kejadian itu, tabibku merasa ada yang janggal di tempat itu. Mereka memutuskan untuk tidak berlama-lama di tempat itu. Sementara itu sang raja yang bermaksud akan menjenguk pangeran keempat. Dia sangat kaget, ternyata di tempat itu telah dijaga oleh Rajaan. 你怎么在这儿？听闻北岳病了，这个时候你们父子就不要见面了。就希望你今后好好做你的国。王妃竟如此神通广大，能请王爷出。 Sang raja pun terpaksa kembali dengan perasaan yang sangat kecewa. 这个女人也不知道从哪把那老头，王上为君，那安王为臣。哼，他年事已高。 娘娘，你这一路上一定要多加小心。 Sising pun akhirnya berangkat ke Pulau Lusian dengan menaiki kapal. Namun tak disangka ternyata di dalam kapal itu ada 2 orang yang masih mengintainya. Sementara itu kondisi Junbayu kini sudah mulai membaik. Tuan Lu pun berencana akan menjadikan Nian Bai atau Junbayu. Dia akan dijadikan pemimpin Pulau Lusia karena dia telah menilai jika 2 putrinya dan menantunya mereka ini tidak punya kemampuan untuk menjaga Pulau Lusia. Namun ternyata rencana itu diketahui oleh anak pertamanya juga menantunya. Mereka pun segera membuat rencana jahat untuk menggagalkan ide ayahnya itu. Malam itu mereka sengaja menyembunyikan ginseng yang sedianya ginseng itu akan dibuat mengobati ayahnya. Mereka menuduh bahwa tabibku dan Yingxi adalah orang yang menyembunyikan ginseng itu. 家主子还在昏迷当中，这身边离不开人。到时候，就算他不死，还想跟我争家主之。远处驶来一艘大船，